Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa mengadakan silaturahmi sekaligus kajian untuk meningkatkan etos kita kerja selama kita ini bekerja di Rumah Sakit Islam. Yang pertama kami ucapkan, wah ini monggo Pak Owin, Pak Adib, Pak Mukhlis, Pak Subhan, dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah pada kali ini saya kebagian untuk diberi materi ini, bekerja adalah ibadah. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, ya, apa itu ibadah? Mahiyal ibadah. Ya. Jadi kalau secara definitif, ibadah itu adalah at-taqarrub illallah bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahihi. Ibadah adalah bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa amala kulli ma yurdihi. Dan apa? Bahwa ibadah itu adalah mengamalkan segala yang diinginkan oleh Allah. Ya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Apa yang disukai oleh Allah? Ya, misalnya menjalankan rukun Islam. Rukun Islam itu menjalankan yang diharapkan dan disukai oleh Allah dan mengimani rukun iman. Kemudian lebih daripada itu, misalnya berbakti kepada orang tua. Itu dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah, berjuang untuk agama, termasuk bekerja. Panjenengan ini sadar atau tidak, sebetulnya panjenengan itu sudah beribadah. Apalagi beribadahnya itu banyak menolong orang. Jadi kalau termasuk sedekah, ini mungkin termasuk sedekah yang jariyah, Pak. Sedekah itu kan dua, ya. Sabitah, ya, dan jariyah. Sedekah yang tetap, tapi ada sedekah yang jariyah, mengalir terus. Panjenengan merawat pasien, mengobati pasien, ya, sembuh, ya, padahal masuk rumah sakit itu sudah teli-teli, Pak. Tapi alhamdulillah tatkala di sini kok bisa sembuh dan dia bisa bekerja, ya, bisa membiayai anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi pahala panjenengan itu mengalir terus. Mengalirnya apa? Karena orang itu menjadi sehat, ya. Dan sehat dia bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Jadi pahala itu mengalir terus ke sana, Pak. Kalau yang sabitah itu ya misalnya yang sewu Jum'ah berkah itu, ya sekali aja gitu ya. Nah, mengalirnya misalnya Pak Subki ngasih apa buku untuk perpustakaan, selagi buku itu dibaca jariyah, Pak. Pak Adib ngasih beasiswa sehingga bisa lulus sampai sarjana, dapat pekerjaan,
punya istri, berkat pendidikan bisa lulus, dapat pekerjaan, dapat istri, punya anak, pahalanya itu mengalir terus. Tidak berhenti pada yang disekolahkan saja. Itu. Jadi ibadah itu kita kan supaya dianjurkan orang yang kuat, orang yang pinter gitu ya. Saya tanya Pak Bu, kenapa orang Islam di Indonesia ini Kak nyun sewu ya secara ekonomi jika dibanding dengan orang Tionghoa kalah ya. Kenapa ini? Kira-kira kenapa Bu? Mungkin ini dasar filosofisnya kita itu punya konsep yuhud, tapi dalam memahami yuhud itu kan kadang keliru ya, kok hindar dunia hanya ibadah saja, lah ini nggak benar. Ada istilah hubud dunia. Islam itu jangan hubud dunia, jangan hanya cinta dunia. Loh, cinta dunia itu boleh nggak? Boleh napa mboten? Kok diam saja ini? Sopo tau sing ra seneng bondo iki? Ya, kita senang tuh. Ada lagi orang miskin itu besok akan masuk surga duluan. Wah, kalau gitu jadi orang miskin saja. Ya bukan begitu. Ini kadang-kadang filosofi yang menjadikan kita ini kalah dibanding dengan yang lain secara ekonomi. Orang miskin sabar itu kan hanya untuk dirinya. Kalau kaya sabar bersyukur luar biasa. Orang kaya tapi dia sabar. Sabar apa? Untuk mencapai harta yang banyak itu sabar, Pak. Dan setelah sabar apa? Dia bersyukur. Bentuk syukurnya apa? Dan tidak sombong. Orang miskin itu berbahaya. Kalau nggak ada orang kaya, siapa Pak yang bayar zakat? Yang ngasih zakat siapa? Yang ngasih takjil puasa siapa? Ada pembangunan masjid atau rehab masjid, itu yang ngasih donatur siapa? Ya kalau orang yang miskin semua kan orang dadi. Iya. Kalau nggak ada orang kaya itu kan bisa menciptakan pekerjaan toh. Kalau lapangan pekerjaan nggak ada, nah susah. Iya. Ini dari segi filosofinya saja. Rumah sakit ini dulu Pak, itu kalau nggak ada dermawan kan nggak jadi. Dulu kan oleh tokoh agama Pak Kiai mikir. Setelah mereka pulang haji itu, enaknya ngadakan kegiatan apa ya, banyak usul. Tapi salah satu yang diterima adalah bangun rumah sakit. Padahal belum punya apa-apa. Tapi saat itu plus ada orang wakaf 1000 meter plus bangunannya. Yaitu mertuanya Pak Rofik, ketua yayasan itu kan wakaf Pak. Nah, terus ada lagi saya satu patrok, ada lagi yang urunan. Kalau haji pulang itu ada penawaran tanah per meter, dulu masih murah Pak, 5.000 rupiah. Siapa ingin berapa? Wah dicatat Pak. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah ngumpul 4 hektar sekian gitu.
Meskipun ada yang masih pinjam. Lah itu peran apa? Peran siapa? Dermawan. Sekarang udah lunas. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau menurut Renstra itu yayasan itu supaya setiap 10 tahun buat rumah sakit lagi gitu loh Pak. Oh, ini rencana baik kan boleh ya. Ya. Itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi dan menjadi orang pinter itu ya. Ya. Baik. Terus Ibnu Qayyim itu mengatakan al ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal ad-dhahiriyah wal batiniyah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang mencakup ucapan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi lahir batin, bukan hanya yang tampak saja. Ya. Lanjut. Pembagian ibadah. Ibadah dari segi bentuk dan sifatnya itu dibagi menjadi 6, Pak. Bu, ya. Ibadah yang berupa ucapan seperti ibadah membaca tasbih, ya, tahmid, takbir. Tasbih itu apa? Subhanallah. Jadi kalau panjenengan melihat pemandangan yang indah, ya, kita baca apa? Subhanallah. Kalau melihat, halo Mas, wanita yang cantik, bacaannya apa? Alhamdulillah itu ya. Yang lihatnya sekali aja, setelah itu ya sudahlah ya. Dulu tuh di kampus tuh gini Pak, ada wanita cantik, pokoknya dia bunga kampus Pak. Yang mau mendekati banyak Pak. Tapi sampai sekarang kok belum nikah itu. Di sini orang tak tahu dengan RSI. Tapi tetangga saya itu gini Pak, sebetulnya orangnya ya biasa-biasa saja lah. Putri juga Pak, malah habis kawin peng telu. Ya orang pertama Pak, ya karena lakinya suka kongko-kongko terus dia minta cerai. Yang kedua nggak cocok. Ini yang ketiga ini ya mungkin baru 2 tahun. Mbuh naik bariki. Dia biasa-biasa saja. Nek wis tahun nikah peng telu. Alhamdulillah. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Lamaran diterima, alhamdulillah. Ditakokke wong, wis rada sauntara ning sing nakokke, ada orang datang melamar. Alhamdulillah. Dapat jodoh. Alhamdulillah. Juga kalimat thayyibah istighfar. Kapan istighfar itu kita ucapkan? Tatkala kita berbuat salah, keliru. Apa ucapan kita? Astagfirullah. Ya. Hasan Al-Basri, ya, itu seorang ulama, mungkin termasuk tabi'in. Tabi'in itu generasinya sahabat. Jadi generasi dalam Islam itu ya, satu itu generasinya Rasulullah, misalnya di sana itu namanya sahabat. Sahabat itu punya murid-murid, namanya tabi'in. Tabi'in ini punya murid-murid, namanya tabi'ut tabi'in. Nah kalau dalam ilmu hadis,
Yang sana itu baru hadis itu ditulis, Pak. Hadis itu ditulis setelah 200 tahun Rasulullah meninggal. Lama ya. Tapi orang dulu itu ingatannya ini loh, hebat-hebat. Hasan Basri itu ditanya satu, yang nanya itu seorang petani. Pak Hasan, saya ini petani, tapi kok selalu gagal terus. Apa jawab Pak Hasan Basri? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Beristighfarlah. Karena Allah itu apa? Maha pengampun. Datang orang kedua tanya, Pak Hasan Basri, saya ini kan pengusaha, Pak. Tapi kok nggak berhasil, itu selalu gagal juga. Apa jawab Pak Hasan Basri? Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Jawabannya sama. Ini ada lagi pasangan suami istri. Pak Hasan Basri, kami ini sudah lama menikah. Tapi kok sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Jawab Hasan Al-Basri apa? Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Nah, ternyata jawaban daripada Hasan Al-Basri itu berdasarkan Quran. Ya. Jadi ternyata jawabannya itu adalah Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafura yursilus sama alaikum midraron. Untuk petani itu wah, insya Allah nanti kan nggak lama lagi Allah itu kan menurunkan hujan yang deras. Yang berarti apa? Itu positif untuk petani. Nah kemudian kepada pengusaha yang nanya tadi, insya Allah dengan istighfarmu, maksudnya nanti dengan introspeksi apa yang salah, insya Allah Allah itu akan yumkitkum bi amwal, akan memperbanyak hartamu. Dan pada pasangan tadi, insya Allah Allah dengan istighfarmu itu akan mempunyai wabanin, anak yang banyak. Ini satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Terus apa lagi? Kalimat thayyibah itu. Takbir, menunjukkan semangat. Wah ini kalau ada itu kadang-kadang orang takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya itu pernah duduk, ya, ketika saya masih mahasiswa, nah, di depan saya ini orang Mesir, tepatan dia dosen gitu ya. Lah kakinya teman saya itu ini Pak, menunjukkan ini loh, gini, wah, di kursinya, di kursinya itu. Lah orang Mesir, tapi marahnya itu apa? Sambil berdiri, Allahu Akbar. Enggak ini, sapa kuwi? Wasem. Nah, itu lagi lain ya. Jadi apa? Podo-podo nesu tapi apa? Allahu Akbar. Oh, jadi orang Arab tuh gini, Pak. Itu kalau disentuh pantatnya itu berarti penghinaan. Jadi dia marah itu karena apa? Ya disenggol pantatnya itu. Coba lagi apa? Tahlil. Man qala akhiru bi kayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini ya ucapan subhanallah walhamdulillah itu kalau dibaca sehari 100 kali maka dosa-dosanya itu akan terhapus. Meskipun dosa-dosanya itu seluas buih laut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini enggak sembarangan ini. Dari segi apa? Ibadah dalam bentuk ucapan. 2. Ibadah yang berupa perbuatan seperti menolong orang tenggelam dan dalam kesusahan yang lain. Menolong orang sakit, setiap hari kita lakukan ya. Menolong, sehari kita lakukan. Berarti ibadah panjenengan itu luar biasa itu. Luar biasa. Apa yang membedakan panjenengan bekerja di RSI dan bukan di RSI? Nilai di RSI itu lebih. Panjenengan di sini itu kalau niatnya benar, ya, bukan sekedar nyon sewu, materi, itu ibadah. Panjenengan itu dai yang luar biasa. Dai di bidang kesehatan. Ada Pak nanti dai di bidang pendidikan. Ada dai di bidang sosial dan seterusnya. Ya. Jadi nyon sewu, mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas yang perawat itu, Masya Allah. Misalnya apa, menyiapkan pispot, ya, membantu buang air kecil, buang air besar. Itu kan membantu yang luar biasa. Kemudian apa, menyibini, mengangkat pasien, termasuk ini juru parkirnya itu jangan itu justru yang utama. Ya. Orang masuk rumah sakit, ini pertama yang siapa? Juru parkirnya, ya. Pakai mobil, ya mestinya dengan yang cekatan, yang sopan, nggak usah bentak-bentak, jangan seperti parkir-parkir di luaran itu Pak. Wah, dan ngiwo malah ngiri. Wah, ini saking piye to sopir iki. Lah orang nggak nyaman. Kalau itu diterapkan di sini, wah serasi do ning rumah sakit kene tukang parkirnya galak. Arep golek parkir angel ra jamak. Ya ini. Ya. Terus ibadah yang berupa menahan diri seperti puasa, sabar dan seterusnya. Menahan diri puasa itu kan menahan diri, Pak. Menahan diri apa? Lapar, haus, hubungan suami istri menahan, ya. Itu ibadah. Ya. Ibadah yang melengkapi perbuatan ijabi dan menahan diri salbi seperti iktikaf di masjid dan melaksanakan ihram. Ya, kalau yang sudah tindak umroh atau haji, kalau sudah pakai pakaian ihram itu kan larangannya banyak, Pak. Apa larangannya? 1, jangan merusak tanaman. Jangan berburu binatang. Kalau ketemu jodoh di sana, yo jangan nikah, takalab, masih pakai pakaian ihram. Nanti kalau pakaian ihramnya sudah dilepas, monggo silakan. Dan termasuk dilarang mengawinkan orang, menikahkan orang. Ini semuanya adalah apa? Menahan diri. Berikutnya, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan orang yang lain. Ya kalau hutangnya itu sedikit ya diikhlaskan saja, Pak. Ada beberapa tahap. 1 misalnya, ya hutangnya dikurangi, ya, atau hutangnya dibebaskan. Ya kalau hutangnya cuma 100.000 Pak, kalau hutangnya 2 miliar ya, nah ini itu ya. Terus kalau ada orang salah itu memaafkan itu apa? Ibadah. Tapi wangel orang cari yang mau memaafkan kesalahan orang itu. Berikutnya ibadah yang melengkapi keseluruhan. Seperti sholat. Bapak sekalian, sholat 5 waktu itu bisa menghapus perbuatan yang negatif. Nanti dicek dalam surat
Hud ayat 11, Hud surat 11 ayat 114. Panjenengan cek. Sekarang dicek juga nggak apa-apa. Timbangnya buka liane, buka aja sekarang apa? Hud surat 11 ayat 114. Wa aqimis sholat torfan nahar, dan dirikanlah sholat ya di antara dua siang. Maksudnya apa? Subuh, zuhur itu sendiri, dan asar. Wa zulfa minal lail, dan awal daripada malam. Apa itu? Maghrib dan isya. Apa khasiatnya? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik, melakukan sholat 5 waktu, itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Hari kemarin ada enggak yang sholatnya tidak genep 5 waktu, sholat wajib? Alhamdulillah genep ya. Itu sudah investasi panjenengan, nek ndek salah iso dihapus kesalahannya itu. Diamal keburukan bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Oke. Terus ibadah dari segi hak itu dibagi 2. Yang pertama adalah hak Allah, seperti Allah untuk disembah dan tempat bertaubat. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu tuh saya pernah baca, Pak, tulisannya itu ya cukup judulnya ini bahasa Inggris ya. The Reading the Death of God. Satu bacaan tentang kematian Tuhan. Ini ditulis Pak oleh profesor dari Inggris. Kemudian ada profesor dari Indonesia juga. Ini namanya Pak Ruslan Abdul Ghani. Dia pergi ke Inggris, tanya kepada penulis itu. Dan ketemu. Tuan ini nulis satu buku, judulnya The Reading the Death of God. Satu bacaan tentang kematian Tuhan. Loh kalau begitu sekarang kuburan Tuhan itu ada di mana Tuhan? Ternyata sudah ada bukunya, Pak. Bukunya judulnya apa? Kuburan Tuhan. Wela ini. Lagi Gusti Allah sopo. Kalau zaman G30S dulu itu kalau ketoprak itu ya, itu lakone patine Gusti Allah. Patine Gusti Allah. Apa Gusti Allah mati ya? Ya tapi namanya juga komunis ya. Saya kadang-kadang kalau dalam Kristen itu, dalam kitab Alkitab itu gini Pak, Yesus itu adalah anak Tuhan. Ya. Dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Bunda Maria. Jadi Yesus itu anak Tuhan. Berarti Tuhan itu mempunyai anak. Loh gitu kan pertanyaan gitu ya. Dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Wah ini perlu kalau mempelajari Kristologi. Terus dilahirkan oleh perawan Bunda Maria, dilahirkan oleh Ibu Maryam kalau dalam Islam Yesus itu adalah Nabi Isa. Ya, tapi mereka menganggap itu Tuhan. Tuhannya itu Trinitas. 3 ya 1, 1 ya 3. Itu kalau menurut saya kok kurang matematis, Pak. 1 itu ya 1, 3 itu ya 3. Ya wallahu alam. Ya. Dan tempat bertobat, Pak. Coba kita salah, kita apa saja. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita jangan sampai bosan-bosan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Buka nanti Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah itu menyebut makhluk manusia itu dengan hamba-hambaku. Ini satu yang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Maksudnya, oke dosane ngono lho, Pak. Dosa apa Pak? La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu apa? Termasuk ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu apa? Mengampuni semua dosa. Ad-dzunub jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Dan Allah itu ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Kasih Sayang. Satu yang tidak bisa dimaafkan, syirik. Dosa kita yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, ya, dahulu, dosa yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dosa yang kita lakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi, dengan kesadaran kita tobat, insya Allah dosa kita akan terampuni. Hak Allah untuk disembah dan apa? Tempat bertobat. Dua, hak makhluk yang tercakup kebutuhan makhluk. Nah, ini ada dibagi dua, hak manusia dan hak binatang, flora fauna, dan termasuk apa? Hak lingkungan hidup. Ya. Kalau hak manusia, ya, itu adalah untuk keperluan hidup, ya, untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Mereka itu berhak untuk apa? Ibadah. Hak binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang, flora fauna itu perlu dijaga, perlu dilestarikan, jangan dirusak lingkungan hidup. Maka kenapa di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu ada bencana yang luar biasa itu karena apa? Ya, lingkungan hidupnya dirusak. Siapa yang rusak? Oh ya, sing ngakon sapa? Ya mbuh. Itu. Coba jenengan masih ingat ya hadis Yun Sewu ya Bu ya. Ada seorang pelacur. Dia kehausan. Dia menemukan sumur. Dia lantas mengambil air dari sumur itu diminum. Setelah selesai, ini di sampingnya itu ada anjing yang kehausan. Pelacur tadi tahu kalau dia kehausan, tapi diambilkan air, diberikan pada anjing. Wah, kemudian diminum. Dalam hadis itu dikatakan apa? Dosa pelacur itu diampuni. Gara-gara apa? Dia berbuat baik kepada binatang. Ini menurut saya termasuk yang terburuk saja. Wong yang ngono ya isih iso dingapura. Baik. Sekarang dari segi hukum. Ya. Ya. Ibadah yang berhubungan dengan Allah. Misalnya iman, sholat, puasa, haji. Jadi al-aslu bil ibadah atau kif. Pada dasarnya ibadah itu tergantung adanya dalil, nas. Ada yang mengatakan gini, al-aslu fil ibadat al-budlan hatta yakumud dalil alal amri. Al-muasal ibadah itu adalah batal, haram, tidak boleh. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sholat itu ada nggak perintahnya? Ada. Zakat itu ada. Jadi kalau kita melakukan ibadah-ibadah itu
Dalilnya ada enggak? Perintahnya ada enggak? Kalau enggak ada perintahnya, enggak sah, Pak. Enggak boleh. Man amila amalan laisa min amrina bahwa raddun. Barang siapa yang berbuat satu pekerjaan yang bukan apa yang kuperintahkan, maka itu adalah tertolak. Jelas Pak dalam ibadah. Ibadah dalam Islam itu simple sebetulnya. Standar sholat ya sudah, sholatnya seperti Nabi itu kan standar. Rasa ditambah-tambahi, rasa dikurang-kurangi. Bagaimana sholatnya Nabi? Wah, sinau sholat nih. Lain kali aja. Sholat itu dipelajari orang entek-entek itu Pak. Nah, terus yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, muamalah. Ibadah yang berhubungan dengan apa? Sesama manusia. Ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia dilakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hukumnya mubah, kecuali pada ada larangannya. Al-aslu bil muamalah wal uqud al-ibahah. Pokok hukum terhadap akad dan muamalah adalah sah, mubah. Illa madalla dalil ala tahrimi au fasadihi. Sehingga ada dalil yang membatalkan atau mengharamkan. Itu maksudnya gini Pak. Muamalah, hubungan kita dengan kita, itu pada dasarnya boleh. Silahkan Bu, mau mengerjakan apa saja urusan dunia ini ya. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Kecuali yang dilarang. Nah dari mana kita tahu yang dilarang? Ya diwaca Qur'ane, ya diwaca hadise. Pinjam meminjam itu boleh mboten Bu? Boleh mboten? Boleh. Pak Subki, saya pinjam motornya Pak Subki. Untuk apa Pak Muhtar? Banca itu kempes untuk mengantarkan Bu Muhtar. Boleh? Boleh. Lain waktu saya, Pak Subki, saya pinjam motornya lagi. Untuk apa Pak Muhtar? Tanggung jambret. Boleh enggak? Kenapa? Jambret itu haram. Memfasilitasi orang jambret termasuk haram. Nampani barang jambretan. Cekel polisi dewi Pak. Muamalah itu kan banyak ya. Nikah. Nikah itu muamalah. Nikah boleh atau enggak? Boleh. Nek Pak Muhtar nikah nek oleh ra. Mumpung ra nang Bu Muhtar ngono lho. Nek wan. Tapi yang dinikah itu adiknya Bu Muhtar. Boleh enggak? Enggak boleh. Rangkep Mbak Yuni adine ki ra oleh. Ya. Kecuali nek Mbak Yuni wis reneng, sudah meninggal, nah ngepek adine ora apa-apa. Saya tidak akan menerangkan bab nikah. Saya, oke, lanjut saja. Tapi jelas ya. Jadi muamalah itu silahkan, ya silahkan. Kecuali yang dilarang nih loh, yang kita harus tahu. Harus banyak belajar tentang Islam. Sekarang bekerja. Perintah bekerja itu jelas Pak. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa taqurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sholat apa nyambut gawe halo? Sholat ya. Kalau pas operasi Pak, operasi ini jam 11 awan. Operasi operasi
Padahal engko ketoke nganti petang jam. Rampungnya bar ngasar. Lah terus salat maghrib piye? Halo? Dijamak. Nggih. Wah ini mukisi ini anunya mukisi. Engko bukune mukisi diwaca neh. Iya. Dan tatkala kita bekerja itu harus selalu ingat pada Allah. Sehingga kalau ingat pada Allah itu apa? Insya Allah pekerjaan kita ini akan terjaga. Aman. Ning nak lali karo Gusti Allah mbuh ra iru. Nah tadi kalau soal makan se apa salat se? Ngopi. Kalau makanan sudah tersedia kan makan dulu ya. Wes krungu adzan itu. Adzan itu dikumandangkan untuk apa? Untuk sholat ya. Bukan untuk memberhentikan orang beraktivitas ya. Kalau panjenengan lagi makan krungu adzan, sing mangan mandek. Ya diteruske. Sampai lagi naik motor, dengar adzan, sampai berhenti. Bablas, ya. Oke, lanjut. Jadi mencari kewajiban itu adalah wajib setelah menunaikan kewajiban. Maksudnya setelah apa? Yang fardu seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Berikutnya keutamaan bekerja. Innallaha yuhibbu ayyara abdan ta'iban fi thalabil halal. Sungguh Allah mencintai hambanya yang bekerja keras hingga lelah dalam mengais rezeki yang halal. Keras itu berpahala, Pak. Dicintai oleh Allah. Ya. Podo-podo golek watu. Kalau di Kemalang itu, Pak, ada seorang sehari itu bisa mengumpulkan batu 2 truk. Nah, 1 truk sekarang harganya 1,5 juta. Nah, tapi juga ada orang yang cari batu itu cuma batu kecil, lah batu ginjal. Ongkosnya piro? Sama-sama golek batu toh Pak ya. Iya. Yang cari batu kali itu payah, tapi tetap apa? Dicintai oleh Allah. Terus bekerja hingga lelah di siang hari, diampuni dosanya di malam hari. Masya Allah. Man sakalan min amliyadi amsal maghfuran lahu. Ya. Ini tadi sebetulnya ada yang terbalik itu. Jadi kalau kita ini bekerja di siang hari capek, maka malamnya itu kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, dan sebaliknya. Nah ini terus lanjut. Sekarang bekerja adalah ibadah. Tujuan penciptaan manusia beribadah mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah jelas bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar kita itu beribadah, menyembah kepada Allah. Berikutnya, sebagai khalifah. Wa taqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kita ini sebagai wakil Allah di bumi ini. Ya. Sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, mari kita tetap mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus,
Yang ketiga, agar manusia tahu akan kekuasaan Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu luas. Ya. Seandainya pohon-pohon itu dijadikan untuk pena dan tintanya itu lautan, ya, dan dijadikan masih seperti juga ilmu Allah itu tidak akan habis. Tidak usah langit dan bumi, Pak, apa yang di dekat kita. Masya Allah, subhanallah, kita ini diberi panca indera ya oleh Allah ya. Kalau panca indera kita itu bermasalah, Pak, larinya juga RSI, Pak. Panca indera apa? Penglihatan. Penglihatannya itu sudah, dulu saya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Kalau kacamata saya tertinggal, saya bingung. Ya. Jadi kalau panca indera penglihatannya dia ada masalah, akhirnya larinya kemana? Rumah sakit. Indera apalagi ya? Pendengaran ya. Kalau pendengaran kita ada masalah, ya telinga kita, ya kita harus dari dokter THT ke rumah sakit. Yang nangani siapa? Ya perawat dan dokternya. Penglihatan tadi, Pak. Jadi Allah itu memberi indera penglihatan itu. Seandainya penglihatan kita ini dicabut. Misalnya saya, Pak Muhtar, sampean tak kasih uang 5 miliar ya, tapi sampean buta, mau apa enggak? Buta, Pak, lakunya nganggo putih kan, tik nang wuto, ning didit 5 miliar. Mau napa mboten, Bu? Ya Allah, ini indera berupa penglihatan ini luar biasa. Penciuman, orang kok sudah tidak bisa ngambu apa-apa. Nek dokter apa ini? Itu ya. Larinya kemana? Oh, rumah sakit. Perasa lidah sudah tidak bisa merasakan. Ya, terus ini apalagi panca indera itu apa? Indra peraba, tetangga saya itu sakit, Mbak. Kakinya itu nginjak bara, mau ning kok ora kroso. Wah, wong sak omah ya udah bingung. Itu nek di rumah sakit dokternya apa, Pak? Waduh, saraf ya. Masya Allah, ini panjenengan itu menolong orang itu luar biasa. Itu baru indera yang tidak beres. Kesemuanya apa? Yang nangani panjenengan ini. Terus, sebagai kelayakan tempat manusia di akhirat di surga atau ya. Jadi itu tadi. Kita itu akan di surga atau di neraka itu sebagai apa? Pekerjaan kita itu sejauh mana? Kalau abot tangannya insya Allah langsung. Neng abot kiwane ya kusik mampir sih neng rokok. Lanjut. Nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang niat. Jadi kita bekerja di RSI ini misalnya ya bekerja tidak mesti di sini ya.
Artinya sebab pekerjaan itu banyak. Itu niatnya apa? Kalau niatnya itu mencari ridho Allah, itu nilai ibadahnya ada. Tapi kalau niatnya hanya cari materi, ya sudah, itu yang mau materi itu. Rumah sakit Islam kita itu rumah sakit Islam syariah. Ini tidak semua rumah sakit syariah. Ya. Dan apa yang kita kerjakan itu akan nanti dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Rasul, dan disaksikan oleh siapa? Orang mukmin, profesional. Kita bekerja itu harus transparan, ya, transparan. Kita singkat-singkat itu. Bekerja itu harus accountable, terukur. Ya. Ini hadis, nanti bisa saja Mas di-share kalau waktunya, ya. Ini ayat akuntansi, Pak. Keuangan. Oh ada, Pak. Saya itu kemarin nunggu anak saya ketepatan ujian S3 di UNS dan alhamdulillah lulus cum laude. Dia meneliti tentang desa, Pak, dana desa. Salah satu poin yang saya dengarkan dari anak saya itu, korupsi itu sekarang pindah, Pak. Kalau dulu di pusat pemerintahan, sekarang itu malah di desa-desa. Dana desa itu ternyata dikorupsi itu nggak main-main, Pak. Dan itu ada penelitian seluruh Indonesia. Jadi ada perpindahan korupsi itu dari pusat ke daerah. Ya. Terus yang kelima, menghindari yang haram. Jelas ini ya. Amanah tadi sudah, rapi tadi ya. Adil, ya. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harus jujur. Nih. Nanti bisa dilihat. Lah yang ini, Pak, yang ini memberi kemudahan, tidak mempersulit. Gembirakanlah, jangan bikin takut. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ya siru. Kalau ada urusan itu dipermudah saja, jangan dipersulit. Ya. Dan kemudian wabasyiru, kasih kabar gembira. Oke, bapak-bapak, dokter, perawat, ini gini, kalau ada pasien sudah yang sewu parah, taruhlah misalnya stadium 3 atau 4 gitu. Itu meskipun dia itu sudah parah, tapi kasih kabar gembira. Oh insya Allah, ini sakit tasih pun obati malih. Ampun khawatir, sakjane wis stadium 4. Jangan bilang, nopo sampai ini kok lagi teko saiki. Lah wingi-wingi ku nopo? Wah nek ngoten iku sing ruangane ra nggih. Wah malah muni-muni. Keluargane ya dunek. Kok mboten ndang mangga teng mriki nopo? Wah sampean ku ya ora cetha. Ora sida berobat. Wis mulih wae nang rumah sakit malah diunek-unekke. Tuh. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sekarang yang terakhir. Ini sudah saya singkat-singkat. Yang terakhir, kita ini kan bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti juga akan bisa memberi syafaat. Syafaat di yaumil qiyamah. Ada satu hadis. Hadisnya itu hadis sahih. Ini begini, Pak. Kita tuh besok nyon sewu ya. Kelihatannya sing langsung munggah ning swarga itu ketoke kok. Ya mungkin kebanyakan masih mampir yang neraka saya, Pak. Ngicipi gitu lah. Tapi bagi orang-orang yang beriman yang sudah naik surga itu, dia
matur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dan beberapa teman ini sudah ada di surga, tapi masih banyak saudara-saudara saya itu kok masih tertinggal di neraka. Apa kata Allah? Coba dicek dulu, lihat dulu. Sudah, itu dulu sholat dengan saya, bareng-bareng. Puasa juga saya, bareng-bareng. Haji juga bareng, ikut pengajian. Selasa, itu juga bareng-bareng. Tapi kenapa mereka masih ada di neraka? Kita coba lihat dan kenali siapa mereka itu. Ya. Entaskan saja untuk masuk ke surga. Sekarang kita lihat kiwa tengene awake dhewe, Pak. Jadi Pak Subki kalau besok panjenengan itu mlebu swarga sik, ya elingo harus sing kiwa tengenmu, Mas. Pak, panggil. Nah, setelah itu banyak orang masuk surga. Tapi kok juga masih ada yang tertinggal, ya Allah. Coba dicek lagi. Selagi mereka di dadanya itu masih ada iman, ataskan mereka dari neraka untuk masuk surga. Dan akhirnya semua orang-orang mukmin itu akhirnya Pak masuk surga. Semoga kita semua masuk surga bareng-bareng. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.